Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang pasti pernah dialami semua orang, tapi mungkin nggak banyak yang tahu detailnya. Tidur REM. Betul. REM atau Rapid Eye Movement. Fase tidur di mana mimpi kita biasanya paling jelas, paling aneh kadang-kadang. Iya, dan yang menarik, ada materi yang Anda bagikan menyebutnya routinely psychotic, atau ya seperti rutinitas psikosis gitu ya. Karena otak kita aktif banget, mirip pas bangun. Tapi kita halusinasi alias mimpi dan badan kita lumpuh total. Agak gila kedengarannya ya, kenapa bisa gitu? Haha, ya istilah itu memang provokatif tapi cukup menggambarkan situasinya. Jadi data dari pemindahan otak misalnya EEG, nunjukin aktivitas gelombang otak yang cepat dan nggak sinkron pas REM. Mirip banget sama pas kita lagi melek, bahkan bisa sampai katakanlah 30% lebih aktif. 30%. Wow, tapi kita nggak bangun kan? Nggak bangun. Otak kita justru lagi super sibuk, tapi ngurusin urusan internal. Nah, salah satu ciri khasnya yang paling jelas yaitu tadi, atonia otot. Hampir semua otot kita itu lumpuh sementara. Atonia otot. Kedengaran agak serem ya? Lumpuh pas tidur. Tapi di salah satu sumber disebutkan ini justru mekanisme keamanan yang pinter banget kan? Tepat sekali. Itu fitur keamanan krusial. Fungsinya ya buat mencegah kita benar-benar ngelakuin apa yang lagi kita mimpikan. Coba bayangin aja kalau lagi mimpi lari kenceng, atau aduh lagi berantem, terus kita beneran gerak di kasur. Bisa bahaya kan? Wah, iya juga ya. Bisa nabrak atau jatuh dari kasur. Jadi pikiran kita bebas berimajinasi liar, sementara tubuh tetap aman, diam. Betul. Jadi selain fungsi proteksi itu, tidur REM dan mimpi yang menyertainya punya peran yang jauh lebih fundamental lagi. Salah satunya yang lagi banyak diteliti itu perannya sebagai semacam terapi emosional semalaman. Terapi emosional, maksudnya gimana tuh? Jadi riset nunjukin kalau pas tidur REM, otak kita itu aktif memproses memori-memori emosional. Terutama yang nggak enak, yang menyakitkan atau traumatis. Tapi uniknya, proses ini terjadi sambil melepaskan muatan emosinya. Oh, jadi kayak kita melihat lagi kejadiannya, tapi tanpa rasa sakit atau stres yang sama kuatnya gitu. Kurang lebih begitu. Ada hubungannya sama kimia otak. Misalnya, kadar zat kimia stres kayak noradrenalin itu turun drastis selama tidur REM yang normal. Ini penting banget, terutama buat pemulihan psikologis. Jadi ini menggantu kita move on dari pengalaman buruk secara biologis ya. Kalau proses ini keganggu gimana? Misalnya pada orang dengan PTSD? Nah, itu dia masalahnya. Pada kondisi kayak PTSD misalnya, kadar noradrenalin ini bisa jadi tetap tinggi pas REM. Akibatnya, proses terapi alami ini jadi terhambat. Pengalaman traumatisnya diproses ulang, tapi masih dengan muatan stres yang tinggi. Makanya tidur REM yang sehat itu penting banget. Oke, masuk akal. Sangat menarik ya, kondisi yang kayak nggak waras ini justru bikin kita lebih waras pas bangun. Terus, gimana soal kreativitas? Sering dengar kan cerita orang dapat ide brilian pas mimpi? Ah, iya. Itu juga fungsi REM yang luar biasa. Jadi pas REM, otak kita itu jago banget bikin koneksi antara ide-ide atau informasi yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Nggak kayak pas kita bangun, yang mikirnya cenderung lebih lurus, lebih logis. Jadi kayak brainstorming otomatis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Otak kayak nyari asosiasi yang jauh, yang nggak kepikiran pas sadar. Proses inilah yang bisa memunculkan solusi kreatif atau ide baru. Ada studi menarik kayak eksperimen Maze oleh Stick Gold itu. Oh iya, saya baca sekilas soal itu. Yang tentang nyari jalan di labirin? Betul. Ditemukan kalau orang yang habis belajar maze, terus tidur dan bermimpi soal maze itu, performa mereka pas dites lagi bisa naik. Wah, drastis, sampai 10 kali lipat dibanding yang cuma tidur aja tanpa mimpi spesifik soal maze itu. 10 kali lipat? Luar biasa. Jadi mimpi itu bukan cuma ngulang kejadian, tapi kayak ngolah ulang informasinya ya? Tepat. Mimpi itu milih fragmen-fragmen penting dari pengalaman kita, terus nyoba ngehubungin itu sama pengetahuan lama kita dengan cara-cara baru. Makanya bisa bantu problem solving. Keren banget. Udah emosi, kreativitas, terus ada lagi nih soal kalibrasi sosial katanya. Gimana tuh maksudnya? Ya, ini juga disebut di beberapa materi. Tidur REM itu kayaknya bantu nyetel ulang kemampuan otak kita buat ngebaca ekspresi wajah dan sinyal emosional orang lain secara akurat.
Penting banget itu kan buat interaksi sosial sehari-hari. Banget. Kalau kita kurang tidur REM, kemampuan ini bisa jadi tumpul. Kita jadi kurang peka sama perasaan atau maksud orang lain, jadi interaksi sosial bisa lebih kikuk atau salah paham. Jadi kalau dirangkum nih ya, fase tidur yang kelihatan gila ini otak super aktif, halusinasi, badan lumpuh, kadang kita ngerasa aneh di mimpi, ternyata proses yang sangat penting. Buat apa tadi? Riset emosi, ningkatin kreativitas, mecahin masalah, sama ngasah kemampuan sosial kita. Lengkap ya? Iya, vital banget. Makanya nggak heran kalau dalam eksperimen, orang sehat yang sengaja dibikin kurang tidur REM bisa mulai nunjukin gejala mirip psikosis, kayak halusinasi atau paranoia ringan pas bangun. Serem juga ya efeknya. Nah, sekarang kan teknologi makin canggih nih. Katanya udah bisa mulai ngintip isi mimpi pakai scan otak. Ah iya, itu perkembangan yang menarik banget. Dengan teknologi kayak fMRI, kita emang mulai bisa memprediksi kasar isi mimpi. Bukan kayak nonton film mimpinya sih, belum sampai situ. Belum bisa ya. Tapi udah bisa apa dong? Kita bisa mulai lihat polanya. Misalnya, oh orang ini lagi mimpi sesuatu yang visual banget, atau lagi mimpi yang emosional, atau mungkin lagi mimpi sesuatu yang, ya aneh juga. Ini berdasarkan pola aktivitas di area otak tertentu. Udah jauh lebih maju lah dibanding dulu yang cuma bisa nanya dan interpretasi subjektif pas orangnya bangun. Wah, keren banget. Jadi untuk Anda yang menyimak, jelas ya tidur REM ini bukan fase yang bisa diabaikan. Ini waktu krusial buat otak kerja keras, memproses masa lalu, ngasah kemampuan buat masa depan, dan bahkan melahirkan ide baru. Betul. Dan mungkin ini jadi bahan renungan kita bersama ya. Kalau kondisi mimpi yang sering kita anggap nggak rasional, aneh, atau nggak penting, ini ternyata punya peran sepenting itu buat fungsi rasional kita pas bangun. Dan kita sekarang pelan-pelan mulai bisa ngerti bahasanya lewat sains. Ini buka pertanyaan apa lagi ya soal batas antara sadar dan nggak sadar. Soal realitas subjektif kita, dan soal potensi pikiran kita yang mungkin baru sebagian kecil aja yang kita pahami saat ini.